Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sudah pada siap kan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Oke, alhamdulillah siap semua ya tentunya. Jadi minggu yang lalu ibu sudah memberikan anak-anak ibu modul pembelajaran kita pada hari ini yang ibu kirimkan melalui Google Classroom. Jadi apakah anak-anak ibu sudah membaca modul yang telah ibu berikan? Ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum ya. Nah, yang belum ini kenapa? Jadi tujuan ibu memberikan modul tersebut agar anak-anak ibu memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi nantinya kita tahu dasar-dasar pembelajaran kita tentang materi hari ini. Oke. Selain itu, ibu juga memberikan anak ibu penugasan berupa membuat peta konsep. Anak-anak ibu semua membuat kan peta konsep yang telah ibu berikan, yang telah ibu suruh kemarin? Oke, alhamdulillah sudah ya. Jadi dengan membuat peta konsep tersebut, anak-anak ibu tentunya sudah membaca apa materi kita pada hari ini dan kita akan membahas tentang apa. Oke, bagus sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini itu akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Oke, sekarang tanggal 13 ya. Jadi, dari materi tentang pencemaran lingkungan ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami apa itu pengertian dari pencemaran lingkungan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui dan memahami dari jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga, siswa mampu memahami dampak dari pencemaran lingkungan. Yang keempat, siswa mampu menerapkan, kemudian mencarikan upaya atau solusi dari masalah pencemaran lingkungan ini. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu pencemaran lingkungan, jadi sebelumnya kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan ini terjadi karena adanya perubahan. Perubahan ini terjadi juga disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam dan faktor buatan. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu contoh dari faktor buatan ini? Nah, contohnya itu membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian menebang pohon sembarangan. Nah, selain itu ada banyak contoh lainnya ya. Yang kedua, ada yang disebabkan oleh faktor alam atau proses alam itu sendiri. Contohnya apa? Disebabkan oleh tanah longsor, gempa bumi, kemudian banyak faktor lainnya ya. Nah, berikutnya pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan jadi lingkungannya kan faktor biotik, meliputi faktor biotik dan komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, jadi antara komponen biotik dan komponen abiotik itu saling mempengaruhi. Nah, contohnya misalkan faktor komponen abiotiknya itu air. Nah, komponen biotiknya itu hewan. Nah, jadi antara hewan dengan air itu memiliki kaitan. Jadi hewan butuh air. Nah, ya untuk itu ya, untuk minum, untuk makan, untuk beraktivitas dan lain-lainnya. Nah, kemudian lingkungan itu dikatakan seimbang apabila dia memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Yang maksud dengan daya lenting itu apa? Ada yang tahu? Oke, silakan Via. Nah, benar yang disampaikan oleh Via bahwa yang maksud dengan daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung seluruh aktivitas yang ada di lingkungan. Nah, yang kedua ada daya lenting. Daya lenting adalah kemampuan lingkungan untuk pulih kembali dari keadaan yang tidak normal kembali ke keadaan yang normal.
Nah, misalkan lingkungan mengalami perubahan atau pencemaran, jadi kembalilah ke keadaan normal. Nah, baru setelah itu karena terjadinya perubahan lingkungan, maka baru kita akan mengetahui apa itu pencemaran lingkungan. Nah, yang maksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat atau komponen lain ke dalam lingkungan, baik yang disebabkan oleh faktor buatan atau yang disebabkan oleh proses alam itu sendiri yang menyebabkan perubahan pada tatanan lingkungan sehingga lingkungan tidak memberikan fungsi yang semestinya. Nah, lingkungan menjadi rusak atau lingkungan menjadi berubah sehingga dia tidak berfungsi semestinya. Nah, suatu pencemar atau polutan dia dikatakan suatu pencemar apabila dia berada pada tempat yang tidak tepat, kemudian jumlahnya yang melebihi batas normal, kemudian akan mengakibatkan kerusakan, serta dia berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, dari sana kita pun sudah paham apa itu pengertian dari pencemaran lingkungan. Nah, baru setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, secara umum jenis-jenis pencemaran lingkungan ini ada 4. Nah, jadi sebenarnya berdasarkan penggolongannya dia ada 3. Ada berdasarkan tempat terjadinya, kemudian berdasarkan bahan pencemarnya, yang ketiga berdasarkan tingkat pencemarannya. Nah, yang pertama kita akan membahas jenis-jenis pencemaran lingkungan itu berdasarkan tempat terjadinya. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu berdasarkan tempat terjadinya pencemaran lingkungan ini dibedakan atas apa aja? Oke, silakan Putri. Nah, jadi pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya itu dibedakan atas 4, yaitu pencemaran suara, kemudian pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, sebenarnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara jadi rusaknya tatanan udara yang disebabkan oleh faktor-faktor tadi, baik itu faktor alam maupun faktor buatan. Kemudian pencemaran udara ini, sumber-sumber pencemaran itu biasanya itu seperti asap rokok yang dekat dengan kita ya. Kemudian ada CO2 atau karbon dioksida. Kemudian ada CFC. Nah, kepanjangan dari klorofluorokarbon. Nah, dari bahan pencemar tersebut apabila dia berada pada batas normal, batas melebihi batas normal, dia akan menyebabkan menjadi pencemar atau polutan. Nah, contohnya saja CO2 dalam kadar yang melebihi batas, dia akan menyebabkan apa? Pertama, kalau kepada kita akan merusak sistem pernafasan, akan merusak sistem saraf. Kemudian kalau terhadap lingkungan kan menyebabkan efek rumah kaca. Nah, berikutnya yaitu ada zat lain, CFC. Nah, CFC ini akan merusak lapisan ozon kalau dia dalam jumlahnya yang melebihi batas normal. Nah, jadi anak-anak ibu bisa merasakan pada saat sekarang ini panas yang kita rasakan atau panas matahari yang kita rasakan pada saat sekarang ini bukan panas yang seperti biasa. Jadi panas yang kita rasakan ini benar-benar panas, sehingga kalau kita bertatapan langsung dengan sinar matahari akan menyebabkan infeksi pada kulit contohnya ya. Sekarang jangankan sebelum jam 9, jam 8 saja karena sudah terasa terik. Itu mengapa sangat tidak dianjurkan kita memakai bahan-bahan yang melebihi batas kadar normal, itu akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, salah satunya itu yang berdampak juga terhadap kita. Kemudian ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara itu contohnya berasal dari suara knalpot motor, kemudian suara bising pabrik
yang dapat mengganggu misalnya mengganggu ketenangan tidur. Kemudian apalagi ya, banyak polusi pada udara, pada suara. Nah, yang ketiga itu adalah pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu sumber pencemarnya ada apa aja? Ada yang tahu? Oke, silakan Via. Jadi ada limbah industri, limbah rumah tangga, kemudian apa lagi? Ada limbah pertambangan. Nah, limbah rumah tangga contohnya apa? Sampah plastik, bekas kita membeli makanan. Nah, kemasan-kemasan makanan itu dapat, kalau dia bertumpuk dalam jumlah yang melebihi, itu akan menyebabkan pencemaran. Oke, berikutnya ada pencemaran pada tadi air udah, belum, udara udah, tanah udah, suara sudah. Jadi yang tinggal yaitu pencemaran suara udah, air. Nah, pencemaran yang maksud dengan pencemaran air adalah rusaknya suatu tatanan yang ada di air. Nah, apa saja bahan pencemar air ini? Nah, limbah industri, ya, yang dialirkan ke sungai dapat menyebabkan rusaknya ekosistem air. Ikan menjadi mati, tumbuhan-tumbuhan menjadi layu, dan banyak faktor lainnya. Sehingga air yang kita gunakan biasanya karena sudah tercemar tentu tidak bisa digunakan kembali, karena dapat menimbulkan penyakit, salah satunya. Oke. Jadi setelah kita membahas tentang pengertian, kemudian tentang jenis-jenis. Nah, jadi tadi kita membahas tentang jenis-jenis berdasarkan tempat terjadinya. Kemudian kita berdasarkan bahan pencemarnya. Nah, berdasarkan bahan pencemarnya, pencemaran lingkungan ini dibedakan atas 3. Jadi ada pencemaran biologis, kimiawi, dan fisika. Oke. Dari ketiga bahan pencemar tersebut ada biologis, fisika, dan kimiawi. Penggolongan jenis pencemaran ini. Nah, anak-anak ibu ada yang bisa menyebutkan contoh dari pencemaran biologis? Oke, siapa? Ada Putri, silakan Putri. Nah, contohnya bakteri E. coli. Nah, benar sekali kalau bakteri E. coli itu juga menyebabkan menjadi bahan pencemar. Nah, berikutnya, berdasarkan tingkatan pencemarannya, dia dibedakan atas 3 juga. Ada yang ringan, ada yang kronis, dan ada yang akut. Nah, akut ini luar biasa ya. Ini sudah tingkat yang paling berbahaya. Dapat menyebabkan kematian tiba-tiba atau seketika. Contohnya itu apa? Radioaktif, ya. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian, jenis-jenis. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, suara ibu sampai terdengar sampai ke belakang? Ya, bagus sekali ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang dampak. Jadi kita mempelajari tentang jenis-jenis pencemaran tadi. Ada udara, pencemaran air, tanah, kemudian pencemaran suara. Tentu ada dampak yang ditimbulkan. Tadi kita juga sudah menyinggung sedikit dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, jadi ada secara umum pencemaran lingkungan ini berdampak pada keindahan lingkungan. Nah, lingkungan yang biasanya tertata dengan rapi karena adanya sampah akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor atau rusaknya estetika lingkungan, keindahan lingkungan menjadi rendah. Berikutnya menyebabkan rusaknya barang-barang atau properti. Kemudian apalagi menyebabkan penyakit. Nah, air yang tercemar dan kita menggunakan air tersebut akan menyebabkan penyakit yang menular. Nah, selain itu juga menyebabkan ekosistem yang rusak. Ya, itu sangat merusak ekosistem. Apalagi misalnya di lingkungan air, ikan hidup di sana, tumbuhan hidup di sana. Kemudian sampah yang kita alirkan ke sungai itu kan menjadi bahan pencemar, sehingga
air yang ada di dalam suatu kolam itu akan tercemar dan akan merusak sistem yang ada di dalam dalam air tersebut. Baik tumbuhan akan mati, kemudian ikan-ikan akan mati, dia akan mengalami keracunan dengan keadaan atau kondisi lingkungan air yang sudah berubah dari biasanya. Nah, dari dampak yang telah kita sajikan, jadi masih banyak ya dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan ini. Tidak hanya yang Ibu sebutkan tadi, masih banyak lainnya dampaknya. Nah, berikutnya dari dampak yang kita pelajari, tentu ada upaya untuk mengatasi terjadinya permasalahan tentang pencemaran lingkungan ini. Nah, upaya yang dapat kita lakukan salah satunya dengan menerapkan etika lingkungan. Nah, yang paling perlu kita terapkan itu adalah etika lingkungan. Etika lingkungan ini seperti kita menerapkan cinta terhadap alam. Cinta terhadap alam seperti apa? Kita melakukan penghijauan, kemudian apalagi membuang sampah pada tempatnya, menyiram tumbuhan juga contohnya itu sebagai kita mencintai lingkungan atau mencintai alam. Nah, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu juga menerapkan etika lingkungan. Yang penting ya, yang paling dekat dengan kita yang biasanya terjadi misalkan ya di lingkungan sekolah. Contohnya itu sampah yang bertebaran silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Karena yang berperan penting di sini itu adalah kita yang akan mempengaruhi. Nah, sehatnya kita dipengaruhi oleh lingkungan kita yang juga terjaga. Lingkungan kita terjaga, maka hidup kita akan sehat. Nah, itu ya salah satunya mengapa kita perlu menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain upaya menerapkan etika lingkungan, kita juga bisa menerapkan peraturan tentang pencemaran lingkungan ini. Bagi orang-orang yang membuang sampah sembarangan, silahkan diberikan denda. Nah, itulah salah satu agar tujuannya apa? Agar orang-orang tersebut dia jerah untuk melakukan hal-hal tersebut, karena hal itu tidak baik untuk dilakukan, yang akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kita semua maupun lingkungan sekitar. Oke, dari keempat permasalahan yang kita bahas tadi, ada pengertian, jenis, dampak, dan upaya tentang pencemaran lingkungan ini. Nah, agar anak-anak Ibu bisa paham lebih tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi Ibu sudah menyiapkan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Jadi di sini Ibu ada dua penugasan, ada evaluasi dan pengerjaan LKPD. Nah, LKPD di sini ada beberapa soal yang mengacu tentang permasalahan-permasalahan. Jadi di sini Ibu memberikan beberapa permasalahan yang kerap dihadapi di lingkungan kita. Jadi silakan anak Ibu amatilah lingkungannya. Kemudian dari permasalahan yang telah Ibu berikan ini, pecahkan, kemudian buatkan rumusan masalahnya, hipotesisnya, kemudian kaitkan dengan yang kita pelajari tadi. Carikan upaya penanggulangan dari permasalahan yang Ibu berikan menurut pendapat Ananda semua. Kemudian apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan yang ada yang anak Ibu bahas. Oke. Jadi LKPD ini akan dikerjakan per kelompok. Jadi kemarin kita Ibu sudah membagi anak-anak Ibu menjadi 5 kelompok besar. Silakan bahas per kelompoknya karena di sini permasalahannya berbeda-beda. Kelompok 1 dengan kelompok 2 memiliki permasalahan yang berbeda-beda yang akan dicarikan solusinya. Silakan bekerja dengan kelompoknya, dengan bekerja pribadi. Di sini Ibu sangat menginginkan sekali kerjasama anak Ibu ya, semua untuk mengerjakan LKPD ini dengan baik agar pemahaman anak Ibu tentang pencemaran lingkungan ini menjadi lebih paham kembali apa yang telah Ibu sampaikan dengan apa yang telah anak Ibu pelajari. Oke, nanti di lembar kegiatan akhirnya nanti ada kegiatan evaluasi. Di sana ada soal 15 berupa soal objektif. Silakan jawab
Jadi Ibu akan melihat sampai di mana anak-anak Ibu memahami materi yang telah Ibu berikan. Oke. Jadi mungkin nanti Ibu akan memberikan beberapa gambar dari pencemaran lingkungan tadi. Ya, sebelum mengerjakan lingkungan, nanti Ibu akan memberikan gambar tentang pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Nah, jadi Ibu akan seperti apa yang terjadi dengan pencemaran udara? Nah, apa gambarnya? Nah, jadi anak-anak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana pencemaran udara itu. Nah, yang kedua yaitu pencemaran air. Nah, pencemaran air itu seperti apa gitu. Jadi anak-anak Ibu bisa juga melihat pencemaran air itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu disebabkan oleh apa? Dan anak-anak Ibu juga bisa melihat nantinya pencemaran-pencemaran yang terjadi pada tempatnya itu di tanah. Oke, sampai di sini paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Sekarang Ibu mau membagikan FKBD-nya, silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing, jangan ribut dan kerjakan dengan baik-baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ya. Oke, Ibu mau membagikan FKBD-nya terlebih dahulu. Oke. Dari lembar kegiatan peserta didik yang nantinya Anda kerjakan semuanya, kita akan membahas satu persatu. Nah, sampai di mana anak Ibu memahami materi kita tentang pencemaran lingkungan ini. Oke, silakan kerjakan dengan maksimal. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Ibu akan memberikan Anda waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Silakan kerjakan dengan kelompoknya. Jangan bersuara, jangan ribut. Kerjakan dengan baik dan benar. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.